Besti, pada ngapain ya berdiri di tengah tol gini? Pas macet-macetnya jalanan puncak lagi. Oh, ternyata mereka ini joki Besti. Nah, sekarang kita mau bandingin nih, lebih worth it pakai joki atau pakai aplikasi penunjuk arah untuk jalur alternatif menuju puncak nih. Besti, joki yang dimaksud adalah mereka yang menawarkan jasa penunjuk arah via jalur alternatif menuju puncak dengan waktu yang lebih cepat. Maklum Besti, akhir pekan apalagi saat libur panjang, puncak selalu menjadi serbuan wisatawan. Makanya nggak heran kalau weekend jalur puncak selalu macet kan? Tuh lihat, mulai macet nih Besti, tepatnya di pintu keluar tol Ciawi. Sekarang kita coba pakai jasa joki yuk. Sebelum masuk kita deal-dealan harga dulu ya Besti. Nah, dealnya di harga 150.000 sampai Jalan Raya Puncak. Sip. Kenalin, ini namanya Mas Egi Besti, salah satu joki puncak. Sistem perjokiannya di sini, joki ikut bersama mobil penyewa jasa sampai ke tujuan. Pertama-tama, untuk keluar dari kemacetan di pagi hari ini, Mas Egi menyarankan untuk putar balik masuk ke arah kontraflow. Nah, di bawah kan nanti ada banyak kontraflow ya. Bapak berhenti dulu ke kiri, langsung putar balik, kosong dulu yang belakang. Oh iya, sekalian kita hitung waktu mulainya ya Besti, kira-kira berapa lama nih sampai Jalan Raya Puncak? Dari exit tol Simpang Gadok, kami diarahkan kembali ke arah Jakarta menuju akses kontraflow ke arah Pasar Ciawi. Ambil jalur ke kiri menuju putar balik Masjid Al Amalia dan tetap lurus di sepanjang Jalan Kampung Tipar. Kalau nggak pakai joki, jangan kaget ya Besti, jika di sepanjang jalan banyak warga yang meminta uang alias Pak Ogah. Wah, jalan yang dilalui pun seru Besti. Ada sungai kecil di sebelah kanan. Bahkan lewat terowongan kayak gini, OMG! Dari Jalan Kampung Tipar kami diarahkan menuju Jalan Cibalok Pandansari dan menyempit di Jalan Gang Bengkel. Nah, di sini nih Besti, kalau ada mobil dari arah sebaliknya lebih baik salah satunya mengalah dulu ya. Kalau enggak ya, gak bakalan jalan Besti. Wih, sebentar lagi sampai deh. Sudah waktunya Mas Egi turun di sini. Eits, jangan lupa bayar dulu ya biaya jasanya sebesar Rp150.000. Lumayan juga ya. Makasih ya, Egi. Mari. Iya, mari. Besti. Wow, nih sebentar lagi ternyata kita udah di Jalan Raya Puncak ya ini ya. Nah, totalnya berarti ini waktunya 23 menit. Ternyata kita keluar di Jalan Raya Puncak yang masih cukup jauh dari tujuan, yakni Taman Safari. Tapi Besti, masih ada potensi untuk kita terjebak macet. So, sebenarnya untuk jalur ini jasa joki hanya membantu kita keluar dari kemacetan Simpang Gadok aja. OMG. Waduh, saya masih penasaran nih Besti. Kita coba lagi menggunakan joki ya. Tapi kita pakai jalur lain. Katanya sih di puncak ada beberapa jalur alternatif yang bisa dipilih. Kali ini saya bersama Pak Ridwan. Sehari-hari ia berprofesi sebagai sopir angkutan umum di sepanjang Jalan Raya Puncak. Jadi sudah pasti tahu jalan dong. Sama seperti sebelumnya, kita deal-dealan harga nih. Wah, yang ini kita dapat lebih murah Besti. Cuma Rp100.000 saja sampai ke Taman Safari. Yuk kita mulai. Eits, jangan lupa hitung waktunya juga ya. Bedanya sih kondisi jalan ini sedang macet parah nih Besti, karena akses ke atas sedang ditutup tuh. Bisa di sini bisa, cuman kebanyakan kan yang mau ke Cimory lewatnya lewat sini nih, ntar keluarnya lewat situ. Oke Besti, ini dia rutenya. Dari Simpang Gadok kita menuju Jalan Raya Sukaraja Sukabumi. Itu loh di samping Masjid Agung Harakatul Jannah.
Lalu kita berbelok ke kiri ke Jalan Pertanian. Lurus terus ke Jalan Letnan Suryanta dan berbelok ke kanan Jalan Cikopo Selatan ke arah Jalan Raya Pasir Cimuncang. Nah, di sini nih Besti, mulai padat lalu lintasnya. Sekarang saya lagi ada di jalur alternatif dan ternyata walaupun lewat jalur alternatif tuh masih ada kepadatan sedikit lah ya, wajar karena jalannya tuh lumayan sempit ya A ya. Dan juga kalau misalnya semakin siang itu semakin parah karena pertemuan dua arah gitu, dari atas mau ke bawah, dari bawah mau ke atas. Selanjutnya Besti harus hati-hati nih karena masuk ke Jalan Megamendung Ciawi dan Jalan Warudoyong medan yang cukup sulit. Jalan menanjak serta curam. Besti gimana? Melihat kan ada kepadatan di sini. Nah, ini tuh sebenarnya adalah tanjakan. Walaupun ini jalur alternatif, tapi ini bentuknya tuh menanjak yang cukup curam gitu loh Besti. Makanya tuh lihat tuh. Jadi dibutuhkan bantuan para warga sekitar untuk mengganjal kalau nggak nanti kendaraannya mundur. Di saat kondisi menanjak atau menurun, boleh dibantu dengan buka kaca dan matikan AC ya Besti, supaya bisa membantu Besti menghemat bahan bakar. Oh iya, untungnya nih kalau pakai jasa joki kita nggak perlu khawatir nyasar dan nggak perlu turun untuk tanya orang. Bahkan Pak Ridwan tahu persis jadwal buka tutupnya puncak loh. Habis setengah 12 kalau nggak salah, setengah 12 arah Jakarta semua. Wah, mulai lancar nih Besti. Sudah kelihatan tuh di kanan kirinya banyak penjual wortel. Ini artinya sebentar lagi sampai deh. Kita sudah sampai di dekat Taman Safari ya di sini, dan ternyata kita dari bawah ke atas itu lewat jalur alternatif 1 jam 33 menit. Wah, luar biasa nih. Kalau dalam kondisi macet banget nih, kita pasti sampai sini lebih dari 2 jam ya kayaknya ya. Ya lumayan lah ya. Dan sekarang lagi one way ke atas, jadi ke atasnya lancar. Mantap. Untuk jalur alternatif yang kedua ini memang cukup panjang Besti, tapi lebih worth it sih karena menghemat waktu yang lumayan banyak. Oh iya, pastikan bensinnya cukup ya karena banyak jalan menanjak di kondisi macet. Perhatikan juga performa mobil kalian Besti, terutama rem dan juga lampu ya. Oke Besti? Besti, tadi kan kita sudah pakai jasa joki nih untuk bisa mengajak kita ke atas. Dan ternyata memang lebih cepat dan nggak mungkin nyasar lah gitu. Nah gimana ya kalau misalnya kita bandingkan dengan aplikasi penunjuk jalan yang ada di smartphone kita. Kira-kira sama atau malah lebih sulit? Yuk! Nah, saatnya kita coba aplikasikan peta. Tapi sebelumnya, pastikan baterai handphone kalian cukup ya. Dan pastikan juga yang membaca arah dan yang menyetir kendaraan berbeda orang. Hal ini membantu agar pengendara tetap fokus mengendalikan kendaraan. Sama seperti tadi nih Besti, kita coba titiknya itu adalah Taman Safari Puncak. Nah, ternyata ada pilihan 2 jalur. Yang satu nih yang sekarang kita coba untuk menuju ke sana, dan yang satu yang berwarna abu-abu ini itu ternyata adalah jalur alternatifnya. Ini coba kita klik. Nah, ternyata lebih cepat katanya. Kita coba ya, apakah benar atau kira-kira malah lebih sulit nih medannya. Yuk. Ternyata aplikasi penunjuk arah ini mengarahkan kami menuju jalur yang sama nih Besti, ke Jalan Raya Sukaraji Sukabumi. Bedanya dibanding waktu sebelumnya jalan ini sedang padat di kedua arahnya. Besti, ini masih di area Ciawi ya. Belum sampai kemana-mana, masih di tengah-tengah jalan raya. Tapi ternyata sinyalnya udah hilang-hilangan Besti. Ntar ada, ntar nggak ada. Banyaknya nggak ada sih. Jadi mesti di refresh gitu loh. Nggak lebih susah. Oh iya, ada lagi skill tambahan yang harus dimiliki kalau menggunakan aplikasi penunjuk arah. Jangan gampang bingung Besti, nanti kayak saya nih.
Besti, ternyata nih baru mulai aja belum masuk ke area perumahan gitu ya. Kita sudah dibingungkan nih oleh aplikasi penunjuk jalan. Karena ini kan sedang one way ya Besti menuju ke atas. Tapi tetap saja nih diarahkannya tuh kita menuju ke atas. Jadi aplikasinya juga belum berubah gitu untuk mencari jalur yang alternatif. Nah, sekarang saya bingung nih harus gimana. Karena tuh kemudian berubah lagi. Aduh. Jalur yang berubah sebenarnya adalah sistem smart yang ada dalam aplikasi untuk menyesuaikan jalur tercepat sesuai dengan kondisi terkini. Tapi susah juga nih. Kadangkala juga aplikasi ini dipengaruhi oleh jaringan yang kita pakai. Sebenarnya banyak faktor yang bisa memicu semakin padatnya kendaraan Besti, seperti cuaca hujan, kabut, ganjil genap, serta yang pasti adalah sistem buka tutup. Besti surprise. Ternyata ya buka tutup itu tidak bisa diprediksi. Ternyata sekarang ke atas itu sudah dibuka. Jadi pantesan aja nih cuman 29 menit sampai ke atas memakai aplikasi penunjuk arah ya. Tadi tuh macet dan tiba-tiba sekarang lancar ya. Ada-ada aja ya Besti. Ya begitulah kondisi di Jalan Raya Puncak. Rasanya memang sulit diprediksi. Total sampai ke Taman Safari kita membutuhkan waktu kurang lebih 55 menit Besti, atau setengah jam lebih cepat dibanding jasa joki alternatif yang kedua. Ini juga karena kebetulan kita ke bagian pas jalur dibuka Besti. Jadi semuanya kembali ke Besti ya. Mau coba joki atau percaya sama aplikasi penunjuk arah, silahkan dicoba untuk weekend ini ya. Selamat berlibur Besti.